ketakutan Let's Go bahwa PC ini punya halusinasi atau demensia. Apakah PC mengajak Dek Ricky dan kawan-kawan ajudanannya untuk pulang, dia lupa. Tapi kalau pemerkosaan, berarti dia ingat banget menurut dirinya. Dia ingat banget betul apa yang terjadi. Ini otak, ini omes-omes nih, otak mesum. Kamu lagi nggak enak badan, lagi setengah pingsan, kamu di kamar sendirian. Nah Yosua datang, pasti mungkin ya kemungkinan dia dipegang seperti ibunya kan, seperti ibu-ibu lagi sakit kan, Bu sakit gitu, bisa biar saya kompres, biar saya pegang. Jangan-jangan pas Yosua mengecek badan PC ngerasa saya digerayangi nih. Kan kalau diperkosa pasti kan nggak pakai celana dalam ya? Siapa yang pakai celana dalamnya itu? Katanya diperkaos, tapi pakai celana dalam sendiri. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Belum cerita udah ketawa nih. Kenapa? Karena ini seru banget sebenarnya Let's Go ya. Let's Go mau bahas beberapa hal nih. Yang pertama nih, Let's Go mau bahas tentang pemerkosaan ya. Ini katanya PC setengah pingsan, tapi pakai celana dalamnya sendiri nih. Siapa yang pakai celana dalam? Nah ini seru banget nih. Let's Go bakal bahas dari segi pemerkosaannya ya. Itu yang pertama. Terus selanjutnya Let's Go bakal bahas tentang ini nih, tentang uang, hadiah uang, dan juga hadiah-hadiah lainnya, door prize lainnya yang disiapkan oleh MS dan juga PC ke para ajudannya yang sudah berani membunuh Brigadir Yosua ya itu. Dan juga tentang statement-statement PC yang sangat menolak keras apa yang diomongin sama Eliezer tentang dirinya membersihkan barang-barang dari Brigadir Yosua. Tanpa berlama-lama lagi, let's kita bahas. Karena kalau pemerkosaan pasti dia rusak, minimal lecet. Karena kalau sama-sama basah, itu namanya suka sama suka, itu pasti mendesah kan begitu loh. Jadi let's go mau pertama bahas tentang yang tadi nih, kemarin ini kan videonya baru lewat kan. Jadi ceritanya itu tentang ini ada pernyataan di mana PC ini dalam keadaan setengah pingsan. Setengah pingsan itu menelpon FS ya, dan mengatakan bahwa dirinya dilecehkan sama Yosua. Sebenarnya bukan dilecehkan, dia cuma bilang bahwa Yosua ini kurang ajar sama saya. Nah, dipertanyakan setengah pingsan gimana? Setengah pingsan itu kan ada banyak ya, apakah dari perut ke bawah, kebas, habis dirinya memuaskan diri sendiri, nah nggak tahu ya. Atau setengah pingsan dari perut ke atas, atau dari tengah ke kiri, tengah ke kanan. Nah ini setengah pingsan yang dimaksud adalah setengah pingsan seperti apa? Ini yang dipertanyakan dari pihak Brigadir J ya. Kenapa bilangnya setengah pingsan? Pertanyaan dari Kamarudin Simanjuntak, ini kalau setengah pingsan, laporan tindakan pelecehan seksual dari yang katanya korban itu nggak ada sama sekali. Yang adanya apa? Laporan pembunuhan berencana. Tuntutan pembunuhan berencana untuk para terdakwa, tapi laporan tindakan pelecehan seksual nggak ada. Jadi udah nggak bisa nih PC dan FS menuntut bahwa Yosua ini melakukan tindakan pelecehan seksual. Nah, lalu kalau tindakan pelecehan seksual terjadi yang katanya setengah pingsan, itu visumnya gimana? Karena menurut Kamarudin Simanjuntak ya, dia bilang untuk tindakan pelecehan atau tindakan penganiayaan seksual itu pasti vagina itu robek. Let's udah pernah bahas ini berkali-kali. Vagina itu pasti robek. Kalau basah, namanya suka sama suka. Itu menurut Pak Kamarudin Simanjuntak. Nah, tapi menurut kita kan kita sepakat ya, memang benar kalau tindakan pelecehan yang terjadi, si perempuan ini biasanya ya, ini rata-rata kasusnya bahwa vaginanya itu pasti bakal robek itu karena kering gitu ya. Kalau tidak ditemukannya kering, berarti kan basah. Nah, ini yang basah ini siapa? Nah, kita bisa, ini teori liar Let's Go ya, karena Pak Kamarudin ngasih statement seperti ini, Let's Go jadi berpikir, nah, apakah di otopsi kemaluan Yosua itu bisa dicek? Takutnya kan, ini dugaan Pak Kamarudin ya, kita sebut aja jadinya. Jadi, takutnya kan dugaan PC ini bahwa PC yang sudah basah memaksa Yosua untuk melakukan tindakan tapi Yosua tidak bisa bangun hasrat seksualnya. Ya siapa yang bisa bangun ya? Maksudnya dalam keadaan seperti itu tidak bisa bangun hasrat seksualnya. Nah, dan ini juga ditanyakan bahwa katanya setelah terjadi pemerkosaan. Nah, katanya kan ada pemerkosaan di mana PC ini setengah pingsan. Udah dibanting 3 kali. Ini menurut keterangan PC ya. Nah, tapi waktu orang-orang ke sana, PC ini pakai pakaian lengkap, baju tidur lengkap, dan pakai celana dalam. Siapa
yang memakaikan celana dalam PC ini? Nah, ini pertanyaan besar nih. Ini kan karena statement-statement ini kita berpikirnya jauh ya sebagai orang awam dan bodoh ya. Kita kan berpikirnya bahwa jangan-jangan nih emak-emak ini kayak emak-emak kan sudah ibu-ibu ya. Jadi emak ini gitu PC pakai sendiri. Saya pakai sendiri. Saya harus duduk di mana ya supaya terlihat saya dapat pelecehan? Saya duduk di depan kamar mandi. Nah, setengah pingsan. Nah, bisa jadi kan? Ini kan bisa jadi gitu loh. Persidangan pun PC setiap ditanya sama yang mulia hakim, jawabannya apa? 3 aja. Tidak tahu, tidak ingat, mungkin saya lupa. Nah, takutnya ini, sorry ya, ini benar-benar ketakutan Let's Go, bahwa PC ini punya halusinasi atau demensia. Takutnya seperti itu. Nah, ketika mungkin PC kambuh gitu kan, sering lupa katanya gitu. Di pengadilan kan kalian nonton sidangnya kan dia selalu lupa kan. Takutnya kan di Magelang juga lupa. Mungkin Yosua ini terlihat seperti suaminya waktu muda. Lupa kalau ini adalah ajudannya. Dipaksa melayaninya. Kok papa nggak mau sih? Papa kan biasanya mau gitu. Tapi setelah dibanting-banting dan sadar, nah lupa dia. Makanya dipanggil lagi Dek Yosua. Dek Yosua sini. Dia lupa bahwa dia ingin memperkaos Yosua gitu. Dia tidak ingat gitu. Bisa jadi kan? Bisa gitu. Nah, ini curiganya seperti itu ya. Dia tidak ingat, dia lupa, dia tidak tahu. Nah, katanya sih dia ingat pelecehan terjadi, pemerkosaan terjadi. Tapi apakah ada orang-orang di sana? Dia tidak tahu. Apakah PC mengajak Dek Ricky dan kawan-kawan ajudan lainnya untuk pulang? Dia lupa. Apakah yang terjadi di rumah Saguling? Dia tidak ingat. Tapi kalau pemerkosaan, berarti dia ingat banget menurut dirinya. Dia ingat banget betul apa yang terjadi. Ini otak, ini omes-omes nih, otak mesum. Kalau yang mesum-mesum ingat, ya nggak mesum lupa. Wah, ini kan jadinya, nah, orang-orang berpikir seperti itu. Kok kamu bisa ingat pelecehannya, tapi nggak ingat situasi setelah pelecehan atau sebelum pelecehan itu? Ketika ditanyakan yang mulia hakim, ini aneh banget sih menurut Let's Go. Nah, jangan-jangan pelecehan ini nggak terjadi karena kamu tidak ingat atau lupa atau nggak tahu gitu. Karena kamu katanya lagi nggak enak badan, setengah pingsan. Nah, kamu lagi nggak enak badan, lagi setengah pingsan, kamu di kamar sendirian. Nah, mungkin kamu memanggil Yosua itu ajudan kan. Aduh, saya sakit nih, pengen dipijit kayak, atau pengen panggil dokter kayak, pengen ada orang yang ngomongin kayak. Nah, kamu manggil Yosua. Nah, Yosua datang. Pasti mungkin ya kemungkinan dia dipegang seperti ibunya kan, seperti ibu-ibu lagi sakit kan. Ada apa, Bu? Ibu sakit itu, bisa biar saya kompres, biar saya pegang ininya, apa namanya, jidatnya itu dicek-cek. Oh, jangan-jangan pas Yosua mengecek badan PC ngerasa saya digerayangi nih, saya digerayangi gitu. Nah, jangan-jangan seperti itu. Jadi menghayal. Padahal Yosua yang udah menganggap PC ibu sendiri, ngecek ibu-ibu, waduh panas badannya Bu, saya kompresin Bu ya, saya pijitin bentar biar enakan Bu. Bisa jadi. Karena hal itu yang Let's Go lakukan ke Mama Let's Go. Mama Let's Go sakit. Let's Go bakal datang, cek panasnya. Mama nggak apa-apa mah, pijitin sedikit gitu. Di bagian sininya, atau kalau bisa di punggungnya, atau di pahanya sama di kakinya. Nah, ini Let's Go bisa lakukan ke Mama Let's Go. Kalau katanya Yosua menganggap PC itu seperti mamanya sendiri, nah kelihatan mamanya itu sakit banget. Bubuk Parubaya, sekali lagi kita bilang. Sakit-sakitan dari 2011. Keadaan di sana lagi pusing katanya. Nah, dan setengah pingsan. Dari siang udah terlihat mau jatuh pingsan, baringan di sofa. Nah, gimana nggak khawatir kita sebagai anak? Pasti ke lantai 2. Mungkin Yosua ngendap-ngendap ke lantai 2 itu supaya nggak berisik, supaya PC kalau lagi istirahat tuh nggak tidur gitu. Apa mungkin waktu ngendap-ngendap ke lantai 2 dilihat, Dek Yosua itu kamu, Dek Yosua. Coba masuk, Dek Yosua. Nah, masuk. Dicek dah nih, badannya hangat atau enggak. Dan hal ini yang dikira PC bisa jadi pelecehan seksual. Wah, gila, Let's Go, pinter banget ya. Ini semua bisa terjadi loh. Jangan-jangan kesalahpahaman selama ini. Nah, setelah hal ini, setelah hayalannya di otak itu terjadi, baru telepon suaminya. Dek Yosua kurang ajar nih. Makanya waktu Dek Yosua dipanggil sama FS, langsung mau ditembak, dia bilangnya, ada apa nih? Karena merasa tidak ada yang salah dengan perbuatannya untuk mengayomi ibu-ibu Parubaya. Let's Go. Kamu harus datang ke sidang FS sekarang untuk membantu para jaksa penuntut umum ini. Menurut kalian gimana nih? Masuk akal nggak teori Let's Go? Masuk akal kan? Menurut kalian apakah ada teori yang lebih masuk akal daripada ini? Coba komen di bawah ya. Let's Go pengen tahu ya. Terus ditunjukkan amplop yang Terus?
di amplop yang mulia, seingat saya. Berapa itu? Hanya kan kalau nilainya 1M 500 gitu yang mulia. Saudara mendapat berapa? 500 yang mulia. 500. Terus Nah, oke, abis ini ya. Nah, setelah ini, itu katanya Richard dan juga Ricky itu mendapatkan uang 1M dan 500 juta ya. Nah, Ricky bilang, pada saat setelah ini ya, pada saat mereka sudah rapat, mereka disodori amplop dan juga iPhone. Nah, ini sekarang iPhone ini benda wajib, DP wajib untuk melakukan tindakan kejahatan ya, atau hadiah-hadiah. Nah, diberikan amplop dan juga iPhone. Untungnya, syukurnya ini difoto sama Richard. Nah, ini difoto karena buat ngabarin si tunangannya ya gitu. Abang lagi di mana? Abang lagi kerja pas difoto. Nah, kebetulan dapat rezeki nomplok, iPhone dan uang, amplop. Nah, dalam amplop ini Ricky bilang, di dalam amplop ya, Ricky yang bilang ya, itu ada uang 1,5 M. Nah, dikasih pembagian. Ricky itu katanya dapat 500 juta, KM 500 juta, Richard 1M. Dan ini juga dibenarkan oleh Richard gitu. Ada amplop dan juga iPhone. Nah, namun pernyataan FS di sini, saya nggak pernah janji 1M dan 500 juta. Dibohongi kamu, Ricky. Jadi ada dua kemungkinan ya. Ini Ricky yang menghayal, wah, atau mata duitan, wah, di depan ada 1,5 M, udah pasti saya 500 dong. Richard 1M, buat 500, oke lah. Atau dia berspekulasi sendiri, atau FS yang berbohong. Nah, kayaknya sih FS yang berbohong ya, karena nggak mungkin sih mereka nggak tahu dapat nominal hadiah berapa, karena untuk menenangkan hati mereka kan. Tapi FS bilang, dia bilang, saya akan rawat keluarga kalian gitu, akan merawat keluarga kalian. Itu omongannya FS. Tapi FS, nilai kebohongan kamu minus 8. Tidak ada yang percaya. Wah. Jadi itu sih menurut Let's Go, di Ricky ini masih bisa dipercaya ya, karena ada nominal 1M dan 500 juta, dan itu juga santer terdengar ya. Nah, selain daripada itu, PC juga menyangkal bahwa dirinya meminta Richard dan Ricky untuk mengepak barang Yosua dan membersihkan sidik-sidik jari bekas pembunuhan. Dia bilangnya cuman minta ambilin fotokopi dokumen untuk kalau nggak salah arisan Bayangkari gitu, karena saya bendahara umum. Nah, dan saya tidak pernah membereskan barang-barang kepunya Yosua, tetapi saya hanya minta tolong dicarikan dokumen berupa fotokopi keuangan Bayangkari, karena saya adalah bendahara umum ngurus pusat Bayangkari. Ini juga PC dimensianya kumat lagi ya. Takutnya kan gitu ya, takutnya coba Ibu PC cek ke dokter, ini ingatan pelupanya keras banget nih soalnya. Karena jauh banget omongan Dek Richard, coba tolong cariin dokumen, sama Dek Richard tolong bersihin barang-barang Yosua. Jauh banget omongan cariin dokumen sama bersihin barang Yosua. Jauh nih omongannya. Nah, takutnya Ibu PC punya gejala demensia itu. Sama seperti Richard menceritakan bahwa Ibu PC pernah mengajak dirinya jalan-jalan sekitaran Kemang dan akhirnya balik ke rumah Bangka. Di rumah Bangka ada cewek muda keluar sambil menangis. Nah, sedangkan sewaktu PC ditanyakan Yang Mulia Hakim bagaimana tentang kejadian tersebut, dia bilangnya, saya tidak tahu Yang Mulia, saya mungkin lupa, saya tidak ingat atas kejadian tersebut. Demensia ini, Alzheimer. Jadi kenapa PC punya banyak ajudan? Supaya ngingetin. Nah, bisa jadi kan, bisa jadi gitu. Jadi kasihan dari Richard ini udah kasih keterangan jujur, ya terdakwanya sering lupa. Nah, dari persidangan aja kita udah lihat yang selalu jawab nggak tahu, tidak ingat, lupa, itu pasti dari pihak FS. Kalau Richard Eliezer ya, dia kalau dari jaksa-jaksa itu, JPU itu dia pasti ngomongnya lugas dan jarang dia bilang tidak tahu dan tidak ingat. Dia pasti menjelaskan sesuai dengan pikirannya. Nah, itulah bedanya anak muda sama anak tua. Yang mana yang jujur, yang mana yang bohong. Nah, menurut kalian gimana nih tentang kasus kali ini? Wah, ini seru banget sih menurut Let's Go, terutama teori Let's Go yang tiba-tiba kepikiran bahwa jangan-jangan ibu ini demensia. Jangan-jangan Yosua ke atas itu malah pengen kayak mijitin atau take care mamahnya sendiri yang katanya udah dianggap seperti mamanya sendiri. Itu jangan-jangan seperti itu. Tapi PC salah sangka. Nah, thank you banget yang udah nonton. Komen aja di bawah pendapat kalian tentang kisah yang Let's Go kasih hari ini. Kita bakal update lagi kasus selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya.
Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.